Suling Emas, Jilid 7 Bagian 4. Pou Qilui pada hakikat bukanlah seorang laki-laki mata keranjang, namun kali ini ia benar-benar terpesona dan untuk sejenak, ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Namun ia tidak bodoh, ia tahu bahwa seorang, apalagi kalau ia wanita, yang sudah berani dengan sikap begini tabah memasuki sarang lawan, tentulah memiliki kepandaian yang boleh diandalkan. Kepandaian dua orang pembantunya bukanlah rendah. Kalau dua orang pembantunya itu pulang dalam keadaan terluka cukup hebat setelah bertemu dengan wanita ini, terkena jarum beracun harum, telinganya buntung, dan isi dadanya terguncang dan terluka, jelas bahwa di dalam Kaipang, kiranya hanya dia seorang yang akan sanggup menandingi wanita itu. Maka sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia bersikap hati-hati, ingin tahu lebih dulu siapa gerangan wanita ini dan dari golongan mana. Akan tetapi, begitu dua orang pengemis yang kalah di depan rumah makan itu melihat munculnya Lucian, mereka sudah lantas memaki dan memandang dengan mata melotot. Ini cukup menjadi isyarat bagi para pimpinan pengemis yang jumlahnya ada 7 orang lagi. Serentak mereka itu bangkit dan mencabut senjata masing-masing. 7 orang pengemis ini semua adalah pengemis tua dan yang memiliki kepandaian tinggi. 5 di antara mereka bersenjatakan tongkat mereka, sedangkan yang 2 orang mencabut pedang. Namun Lucian sama sekali tidak takut. Dengan tangan kiri bertolak pinggang, dan tangan kanan yang memegang pedang menudingkan ujung pedangnya ke arah 7 orang pengemis itu, ia membentak, "Aku tidak ada tempo untuk berurusan dengan segala macam jumbel tua bangka. Suruh Yu Jin Tianglo keluar untuk bicara denganku." Akan tetapi, 7 orang pengemis itu tidak ada yang menjawab atau peduli. Bahkan, mereka lalu membuat gerakan mengurung nona yang cantik dan galak ini. Lucian menjadi gemas sekali dan ia sudah siap menerjang untuk memberi hajaran ketika di belakangnya terdengar suara yang jelas dan nyaring. "Nona, Yu Jin Tianglo yang kau tanyakan itu sudah mati." Kaget sekali Lucian mendengar hal ini. Ia memang mendengar dari 2 orang pengemis bahwa para pengemis sudah mempunyai ketua baru, akan tetapi tidak ia sangka bahwa Yu Jin Tianglo sudah mati. Cepat ia memutar tubuh menghadapi si pembicara yang bukan lain adalah Pou Qilui. Ia melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya sedang, kumis dan jenggotnya pendek, wajahnya berkulit kasar, akan tetapi tidaklah buruk, bahkan mendekati tampan. Kelihatannya orang ini lemah dan tidak mempunyai kepandaian yang tinggi, akan tetapi sepasang matanya mencorong bagaikan mata serigala. Pakaiannya biar sederhana, namun tidak ada yang ditambal, maka ia sama sekali tidak kelihatan seperti anggota pengemis, apalagi seperti ketua pengemis. "Mati!" Lucian ketika memutar tubuhnya berseru. "Ya, mati," kata Pou Qilui dan senyum sinis muncul di bibirnya. "Sangat tidak kebetulan sekali, ia mati melawan aku." Diam-diam kagetlah Lucian. Siapa kira orang macam ini mampu mengalahkan bahkan membunuh Yu Jin Tianglo yang terkenal berkepandaian tinggi? Tak masuk akal, orang di depannya ini pantasnya seorang petani gunung, atau paling hebat seorang pedagang obat keliling. Akhirnya ia mendengus. "Kau siapakah?" Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba 7 orang pengemis tua sudah serentak maju menerjangnya. Terpaksa Lucian memutar pedangnya dan membalikkan tubuh menghadapi mereka yang sudah mengurungnya. Ia segera menggunakan jurus 8 iblis menahan hujan dari ilmu silat Pat Mo Kiam Hoat, sekaligus ia menangkis datangnya hujan senjata, bahkan sekaligus pula dapat balas menyerang. Terdengar suara nyaring beradunya senjata dan di antara berdentingan ini Lucian mendengar orang itu tertawa dan berkata dengan nada mengejek. "Namaku Pou Qilui, Nona, dan akulah sekarang ketua Kong Sim Kaipang." Lucian marah sekali karena ia kini dapat menduga bahwa ketua baru yang kelihatan lemah itu amat curang. Tentu tadi selagi bicara dia memberi perintah kepada para pembantunya untuk menyerbunya, menggunakan kesempatan selagi ia agak lengah. Baiknya, ia dapat menghindarkan diri dari serangan mendadak itu. Kemarahannya meluap-luap ketika ia memaki, "Pengecut tengik. Kalau tidak lekas kau bebaskan Puteri Tan Hui, akan kubasmi abis Kong Sim Kaipang hari ini." Pou Qilui memperhatikan gerakan pedang nona itu. Diam-diam ia terkejut dan heran karena ia sama sekali tidak mengenal gerakan ilmu pedang yang mirip Pat Sian Kiam Hoat itu. Ia sudah berpengalaman dan boleh dibilang mengenal ilmu pedang dari golongan manapun, baik dari partai bersih maupun dari golongan hitam. Akan tetapi, ilmu pedang yang dimainkan nona ini sama sekali asing baginya dan ia harus akui bahwa ilmu pedang ini hebat. Wes, tiba-tiba terdengar suara beberapa kali dan,
seorang demi seorang pengemis tua yang mengeroyok Lucian terjungkal roboh karena mereka merasa kaki mereka menjadi lumpuh secara mendadak. Lucian sendiri tidak tahu mengapa mereka itu pada roboh dengan sendirinya, maka ia tidak mau mengotori pedangnya dengan lawan yang roboh bukan oleh dia. Dengan heran dia hanya menambah tendangan saja, membuat mereka yang roboh mencelat keluar dari ruangan. Segera terdengar hiruk-pikuk mereka memaki dan menyatakan rasa heran. Ilmu siluman, dia bukan manusia. 7 orang pengemis itu memaki-maki. Akan tetapi Po Qilui menjadi kaget bukan main. Matanya mengerling ke kiri dan ia melihat sebuah kantung besar, seperti karung tempat beras, bersandar di sudut kiri ruangan itu, di belakang patung Buddha. Ia tahu betul bahwa tadinya tak pernah ada karung seperti itu. Tentu dari karung itulah datangnya hawa pukulan yang membuat para pembantunya tadi roboh, maka ia berlaku hati-hati sekali. Gadis cantik jelita itu sudah lihai ilmu pedangnya, dan masih mempunyai pembantu yang demikian hebat ilmu pukulannya dari jarak jauh. Ia harus membuat wanita ini tidak berdaya, baru ia akan menghadapi tokoh aneh yang bersembunyi itu. Po Qilui memang cerdik dan juga banyak akal bulusnya. Kini dengan wajah tersenyum dan pandang mata kagum ia melangkah maju menghampiri Lucian sambil menjura dan berkata, "Li Hiap benar-benar hebat sekali, membuat orang kagum." Akan tetapi ia menjura bukan sembarang menghormat karena diam-diam ia menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan pukulan yang amat kuat. Lucian kaget. Tentu saja ia sudah bersiap sedia dan sudah pula menduga bahwa ketua baru Kong Sim Kai Pang ini mungkin melakukan serangan gelap berselimut penghormatan. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa tenaga serangan gelap itu akan sehebat ini. Ia merasa dadanya sesak. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk melawan dorongan tenaga yang tak tampak itu, dan legalah hatinya bahwa ia berhasil mendorong mundur hawa pukulan Po Qilui. Akan tetapi pada saat keduanya bersitegang mengerahkan tenaga, dan pada saat Lucian merasa lega karena mengira bahwa tenaga dalamnya dapat menolak mundur lawan sehingga perasaan ini membuat ia agak lengah, tiba-tiba tangan kanan Po Qilui menyambar ke depan dan tahu-tahu lengan kiri Lucian sudah kena dicengkeram. Lucian terkejut bukan main, tak pernah mengira lawan ini selicik itu. Biasanya orang yang saling mengadu tenaga elwekang seperti mereka itu sama sekali tidak mengandung lain pikiran untuk melakukan serangan gelap seperti yang dilakukan ketua pengemis ini. Lengan kiri Lucian yang dicengkeram terasa sakit sekali, seakan-akan dari telapak tangan kanan Po Qilui keluar api yang mengalir masuk melalui pergelangan tangannya yang dicengkeram. Ia kaget dan marah, lalu menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk dibacokkan ke arah muka lawan. Namun tenaga bacokan ini berkurang karena ia merasa tangan kirinya sakit sekali. Agaknya si ketua pengemis menambah tenaga cengkeramannya. Begitu hebatnya rasa nyeri sehingga bacokan Lucian tidaklah sehebat yang ia inginkan. Dengan tangan kirinya yang dibuka jari-jarinya, Po Qilui menangkis, tepat mengenai tangan kanan Lucian yang memegang pedang. Begitu keras tangkisan ini sehingga terpaksa Lucian melepaskan pedangnya yang meluncur ke sebelah kanannya, ke arah karung yang bersandar di sudut belakang arca. Ini saja sudah membuktikan kehebatan tenaga dan kepandaian Po Qilui yang sekaligus sambil menangkis serangan pedang, dapat membuat pedang lawan menyerang karung itu. Tepat seperti yang diduganya, karung itu bukan benda mati. Tiba-tiba karung itu mencelat ke atas dan pedang Toa Hong Kiam yang menyambarnya itu terpental dan menancap pada lengan patung. Karung itu sendiri setelah jatuh di atas lantai, membal lagi ke atas dan hinggap di atas kepala arca itu, bergoyang-goyang, akan tetapi tidak jatuh ke bawah. Sementara itu, sejenak Lucian terkejut sekali oleh kelihayan ketua baru Kong Sim Kai Pang ini. Namun ia segera mengerahkan hikang, tubuhnya merendah dan tangan kanan dengan jari terbuka menghantam pusar lawan sambil tangan kirinya yang masih dicengkeram itu ditarik keras. Hebat sekali serangan yang bersifat ganas ini, serangan maut dengan pukulan dari ilmu silat Sin Koa Kun, ilmu silat ular sakti, ditambah pengerahan tenaga sakti dan suara teriakan yang mengandung hikang. Po Qilui juga kaget, terpaksa melepaskan pegangannya dan mencelat mundur. Lucian sudah menyambar pedangnya yang menancap di lengan arca, dengan kemarahan meluap ia sudah siap lagi menghadapi lawannya yang tangguh, tangan kirinya diam-diam mengambil segenggam siang tok ciam. Po Qilui kagum menyaksikan kepandaian Lucian. Akan tetapi ia tahu bahwa ia takkan kalah menghadapi gadis jelita ini. Yang membuat ia ragu-ragu adalah setan karung itu, yang ia belum ketahui siapa, bahkan belum ia ketahui apakah isinya, manusia, binatang, ataukah setan. Akan tetapi, ia dapat menduga bahwa yang berada dalam karung itu memiliki kepandaian yang amat tinggi, lebih tinggi daripada kepandaian nona ini,
bahkan belum tentu ia sendiri mampu menandinginya. Melihat munculnya tokoh rahasia ini tepat pada waktu Lucian datang mewakili Tan Hui, ketua Kong Sim Kai Pang ini menjadi curiga dan ia berlaku lebih hati-hati. Seperti biasa, Po Qilui orangnya cerdik, dapat melihat gelagat dan tidak mau sembrono. Tahan dulu, Nona, ia berseru melihat lawannya sudah siap hendak menerjangnya lagi, bahkan siap dengan jarum-jarum rahasia di tangan kiri. Ketika ia memeriksa luka akibat jarum merah yang wangi itu, ia sudah terheran dan menduga-duga, dari golongan mana wanita cantik yang menggunakan jarum beracun harum dan berwarna merah. Lucian juga bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa ketua baru yang masih muda ini benar-benar amat lihai. Ia masih belum tahu pula apakah atau siapakah adanya karung yang dapat bergerak aneh, bahkan yang tidak termakan oleh pedangnya, yang dapat mengeluarkan hawa pukulan membikin roboh para pimpinan pengemis yang mengeroyoknya tadi, dan yang sekarang masih bergoyang-goyang di atas kepala Arca. Menghadapi seorang seperti Po Qilui, ia tidak boleh berlaku nekat dan sembrono. Maka ia pun menahan serangannya, memandang dengan mulut cemberut, hatinya masih mendongkol karena pergelangan tangan kirinya masih terasa nyeri bekas cengkeraman Po Qilui yang kuat. Nona, terus terang saja, di antara kau dan aku tidak terdapat permusuhan apa-apa, bahkan selamanya baru kali ini kita saling jumpa. Urusan antara kami dan Hui Kiam Eng Tan Hui adalah urusan perkumpulan yang kupimpin, bukan urusanku pribadi, melainkan urusan Kong Sim Kai Pang. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman, bolehkah kami bertanya, siapakah Nona yang datang mewakili Tan Hui, dari golongan mana, dan apa sebabnya mewakili Hui Kiam Eng Tan Hui yang tidak berani datang sendiri? Lucian tersenyum mengejek. Setelah ia mendapat kenyataan bahwa ketua baru ini seorang lihai, pula di situ masih banyak terdapat pimpinan Kong Sim Kai Pang yang juga tidak boleh dipandang ringan kalau mereka maju mengeroyok, perlu ia mempergunakan nama Bengkau. Maka jawabnya dengan suara lantang. Dari golongan mana datangku? Tak perlu kusebut-sebut karena terlampau besar untuk dibandingkan dengan perkumpulan segala macam jembel busuk. Akan tetapi kalau hendak mengetahui namaku, aku adalah Liu Lucian, adapun ayahku adalah Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Beng Kau Chu, ketua Beng Kau. Po Qilui memotong cepat dan kaget. Betul. Nah, kau mau bicara apa lagi? Lucian berkata dengan suara angkuh. Aku mendengar bahwa Putri Beng Kau Chu telah menikah dengan Kam Guan Sui. Sekarang tidak lagi, Lucian cepat memotong. Nah, sekarang kau mau serahkan Putri Hui Kiam Eng atau kita lanjutkan pertandingan? Po Qilui tersenyum. Tentu saja ia tidak takut menghadapi Lucian. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa wanita ini adalah Putri Beng Kau Chu, ini lain lagi soalnya. Tentu saja ia tidak boleh main-main dengan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, ketua dari Beng Kau. Tidak nanti ia mau mengorbankan diri untuk membela anak buah Kong Sim Kai Pang, perkumpulan pengemis yang baru saja ia pimpin. Ia merebut kedudukan Pang Chu bukan karena ia terlalu mencinta para pengemis. Ah, kiranya Putri Beng Kau Chu, di antara kita orang segolongan, perlu apa terjadi pertengkaran tiada artinya? Kita bukan segolongan, dan jangan kira aku datang untuk mengemis kebaikanmu. Aku bukan pengemis, kembali Po Qilui tersenyum. Tidak terasa sakit hatinya karena ia sendiri pun tidak merasa sebagai pengemis biarpun ia mengepalai perkumpulan pengemis. Akan tetapi, para pimpinan Kong Sim Kai Pang memelototkan mata karena mereka sebagai tokoh-tokoh pengemis merasa terhina. Biarlah ku kembalikan anak Hui Kiam Eng karena mengingat persahabatan dengan Pat Jiu Sin Ong. Sambil berkata demikian, Po Qilui menoleh ke arah Arca. Alangkah kaget hatinya melihat bahwa setan karung tadi sudah tidak berada lagi di tempat itu. Entah kemana perginya, ia merasa heran dan penasaran. Dengan kepandaiannya yang tinggi, bagaimana ia sampai tidak dapat melihat perginya makhluk aneh dalam karung itu? Ia menduga bahwa tentu karung itu terisi manusia sakti dari Beng Kau yang terkenal dengan tokoh-tokohnya yang sakti. Ia menghela napas. Baiknya ia berlaku hati-hati. Kalau ia sampai berlaku ceroboh dan melanjutkan permusuhan dengan wanita ini, biarpun ia akan dapat menangkan Lucian, tapi tentu ia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh Beng Kau dan tentu setan karung itu seorang tokoh Beng Kau yang akan membantu Lucian. Ia memberi isyarat kepada seorang anggota Kai Pang yang cepat masuk ke belakang kuil itu dan tak lama kemudian orang itu datang kembali menuntun seorang anak perempuan. Anak itu berusia 5 tahun, wajahnya cantik, walaupun masih kecil sudah tampak sifat kegagahannya karena anak itu tidak menangis, hanya dengan sepasang matanya yang bening memandang ke arah Lucian. Lucian tersenyum kepada anak itu. Anak baik,
mari kau ikut aku pulang menemui ayahmu. Akan tetapi, anak itu diam saja, bergerak maju pun tidak, hanya memandang dengan penuh pertanyaan dan ragu-ragu, agaknya tidak percaya kepada Lucian. Akan tetapi ketika Lucian memondongnya, anak itu pun menurut saja, tidak membantah. Nah, sudah beres urusan kita, aku pergi Pou Pangcu, kata Lucian sambil melangkah keluar. Harap sampaikan hormatku kepada Beng Koucu, kata Pou Qilui tanpa mempedulikan sikap para pembantunya yang kelihatan penasaran. Setelah Lucian pergi jauh tak tampak bayangannya lagi, barulah Pou Qilui menghadapi para pembantunya sambil berkata, suaranya kereng. Kalian mau apa, Pangcu? Sudah banyak anak buah kita celaka oleh wanita itu. Pula, apakah kematian anak buah kita di tangan Tan Hui harus didiamkan saja? Bukankah hal ini, biarpun kami tahu bahwa Pangcu sengaja mengalah, akan dipandang oleh dunia Kang Ou bahwa kita telah dikalahkan oleh Tan Hui dan seorang temannya siluman betina? Bukankah Kong Sim Kai Pang akan menjadi bahan tertawaan dan... Pou Qilui mengayun tangannya dan si pembicara itu, seorang pengemis tua, jatuh tersungkur, giginya yang tinggal beberapa buah itu meloncat keluar dari mulutnya yang berdarah. Kau tua bangka tahu apakah? Kalian tidak tahu orang macam apakah aku ini sehingga mudah dikalahkan oleh Tan Hui dan wanita itu? Akan tetapi, kalian harus menggunakan akal cerdik, tidak seperti kerbau gila asal berani menerjang saja tanpa perhitungan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Beng Koucu adalah perkumpulan agama yang amat besar dan berpengaruh, menjadi tulang punggung dari Nanchao? Ketua Beng Kau adalah koksu negara Nanchao yang dalam sedetik bisa mengumpulkan laksaan orang tentara. Kita Kong Sim Kai Pang sama sekali bukanlah lawan Beng Kau, seperti anak kijang melawan harimau. Apakah kekuatan Kong Sim Kai Pang yang dulu dipimpin oleh seorang tua bangka lemah model Yu Jin Tianglo? Hanya 200-an orang. Sebelum kita menjadi besar dan kuat, jangan bertingkah hendak menentang Beng Kau dengan jalan mencelakai puteri ketuanya. Sungguh tolol perbuatan begitu, berarti bunuh diri. Tercengang para pimpinan pengemis. Baru sekarang mereka mendengar keterangan yang begitu banyak isi dan alasannya. Makin tertarik mereka dan kagum akan pandangan yang luas dari ketua baru ini. Kami mentaati segala perintah Pangcu. Mohon penjelasan, kata si kepala besar. Pou Qilui tertawa bergelak. Di seluruh dunia ini, entah berapa banyaknya pengemis macam kalian yang sesungguhnya merupakan kekuatan yang besar. Akan tetapi, kalian terpisah-pisah secara berkelompok, merupakan kaipang-kaipang yang tidak ada artinya. Kalian lihat saja, aku akan menaklukkan semua kaipang di seluruh negeri, dengan Kong Sim Kaipang menjadi golongan teratas. Setelah itu, barulah kita menjadi kuat, dengan anak buah yang puluhan ribu orang banyaknya. Baru setelah itu, Beng Kau dan yang lain-lain tak usah kita pandang lagi. Hahaha, para pimpinan pengemis menjadi terkejut dan kagum. Memang tak pernah mereka memikirkan hal ini, dan dengan ketua seperti Pou Pangcu ini, agaknya niat itu bukan mimpi belaka. Dahulu ketika Yu Jin Tianglo masih menjadi ketua mereka, perkumpulan Kong Sim Kai Pang sudah terkenal paling kuat. Apalagi Pou Pangcu ini kepandaiannya jauh melebihi Yu Jin Tianglo. Maka mereka lalu tunduk mendengarkan uraian Pou Qilui tentang rencananya hendak menundukkan para Kaipang, menjatuhkan ketua mereka dan kalau ada ketua Kaipang yang tidak tunduk akan dibunuhnya. Sementara itu, sambil memondong anak perempuan Hui Kiam Eng Tan Hui, Lucian berlari cepat mempergunakan ginkangnya menuju kembali ke dusun yang terletak 30 li lebih, di mana ia meninggalkan pakaiannya di rumah penginapan. Anak perempuan itu tidur dalam pondongannya. Menjelang tengah malam, sampailah ia di dusun itu, terus saja ia langsung menuju ke pondok penginapan dengan niat menanti di situ sampai Tan Hui datang. Akan tetapi, pada saat itu ia melihat banyak orang di ruangan depan penginapan. Kiranya Tan Hui baru saja kembali setelah menyelesaikan bantuannya pada para piausu. Pendekar ini berhasil mengalahkan para perampok dan merampas kembali barang-barang berharga yang menjadi tanggungan para pengawal. Dengan cepat Lucian menyelinap ke tempat gelap dan berindap-indap menghampiri rumah penginapan. Ia tidak dapat melihat jelas, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Terdengar suara seorang laki-laki yang parau, dan mudah dimengerti bahwa laki-laki itu sedang mengomeli Tan Hui, karena ucapannya begini. Dasar kau yang tidak mentaati nasihat orang tua, kalau dulu-dulu kau suka menikah lagi dengan gadis pilihanku, tentu kau tidak akan merantau meninggalkan anakmu sehingga takkan terjadi urusan ini. Kau tahu sendiri betapa Lian Ji, anak Lian, amat mencinta Siok Lan, dan dia masih terhitung saudara sepupu mendiang istrimu.
Tidak akan ada wanita yang lebih tepat daripada Xioklan untuk menjadi ibu Lianji. Lauko, harap jangan terlalu memarahi kakak Tan Hui. Dia sedang mengkhawatirkan anak Lian. Terdengar suara wanita, suaranya menggetar penuh perasaan. Tiba-tiba Lu Xian menjadi cemburu sekali. Ketika ia mengintai, di bawah sinar lampu tampaklah seorang laki-laki tua dan seorang gadis cantik di dalam ruangan itu, selain ada beberapa orang lain yang berpakaian piausu. Adapun Tan Hui duduk menunjang dagu di atas bangku. Setelah menarik napas panjang berkali-kali, akhirnya Tan Hui meloncat bangun dan berkata, aku harus menyusulnya sekarang juga. Orang lain berusaha menolong anakku, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Kau terluka dan lelah, mana boleh pergi lagi menghadapi lawan tangguh? Tunggu sampai besok pagi juga belum terlambat, kata suara parau. Akan tetapi Lauko, Nona Lu pergi seorang diri, dan Kong Sim Kai Pang amat berbahaya, banyak orangnya yang pandai. Pada saat itu, terdengar suara anak kecil berteriak, ayah, ayah, dan anak perempuan yang tadi digendong Lu Xian meronta dari pondongan lalu lari masuk. Lianji, seruan ini sekaligus keluar dari mulut mereka yang berada di ruangan, disusul tangis seorang wanita yang memeluk anak itu. Lianji, syukur kepada Tian bahwa kau selamat, nak. Bibilan. Anak itu menangis dalam pelukan gadis cantik, sedangkan Tan Hui yang sudah meloncat dekat membelai rambut kepala putrinya dengan wajah berseri. Tan Hui menghadap ke arah pintu, kemudian berkata, adik Lu Xian, silakan masuk. Akan tetapi tidak ada orang yang masuk, tidak ada suara. Tan Hui terheran dan cepat meloncat keluar. Ia melihat bayangan Lu Xian terhuyung-huyung keluar dari halaman depan. Adik Lu Xian. Tan Hui mengejar dan ia berseru kaget ketika melihat tubuh nona itu terguling roboh. Cepat ia meloncat dekat dan memondong tubuh itu. Kau, terluka, bisiknya. Sambil merintih kesakitan Lu Xian berkata lirih, punggungku, terkena, jarum beracun, lalu ia menjerit dan pingsan. Kagetlah semua orang melihat Tan Hui datang memondong tubuh seorang wanita cantik yang pingsan. Inilah Nona Lu Xian yang telah menolong Lianji dan membawanya pulang. Akan tetapi, ia terluka parah, terkena racun. Lauko, harap suka menjaga dan mengantar pulang anak Lian lebih dulu ke rumah, biar adik Xioklan menemaninya. Aku harus mengantar Nona Lu Xian ini ke seorang ahli pengobatan racun, sekarang juga. Orang yang suaranya parau itu adalah kakak dari mendiang istri Tan Hui. Melihat Tan Hui memondong tubuh seorang wanita cantik seperti itu, ia mengerutkan keningnya dan berkata, mengapa susah-susah? Apakah tidak lebih baik dirawat di penginapan sini lalu memanggil tabib? Ah, kau tidak tahu, Lauko. Luka jarum beracun amat berbahaya dan hanya ahli-ahli saja yang dapat mengobatinya. Sudahlah, Nona ini telah menyelamatkan anakku sampai mengorbankan diri. Bagaimana aku dapat ragu-ragu lagi untuk menolongnya? Harap Lauko suka menjaga Lianji baik-baik, dan adik Xioklan, aku mohon bantuanmu menemani keponakanmu. Setelah berkata demikian, sambil kedua lengan memondong tubuh Lu Xian yang lemas. Tan Hui berkelebat dan sebentar saja ia sudah berada di luar rumah penginapan. Tan Tai Hiap, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih atas bantuanmu dan maafkan kami yang tidak mampu balas menolong Tai Hiap yang menghadapi kesukaran, seorang di antara para piausu itu berteriak, namun Tan Hui tidak mempedulikan mereka. Dengan kecepatan luar biasa ia telah menggunakan ginkangnya untuk berlari cepat meninggalkan dusun itu. Setengah malam penuh ia berlari cepat, bahkan pada keesokan harinya ia masih kelihatan berlari-lari cepat keluar masuk hutan dan dusun. Setelah matahari naik tinggi, Tan Hui memasuki sebuah dusun yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar Lu Xian mengeluh. Tan Hui girang sekali karena tadinya ia merasa khawatir melihat Lu Xian tidak pernah bergerak dalam pondongannya dengan wajah yang amat pucat. Bagaimana, Xian Moi? Sakit sekali, kah? Ia berhenti sambil memandang wajah orang dalam pondongannya. Lu Xian membuka mata, mengeluh lagi perlahan, lalu mengangguk. Tan Hui Koko, kau hendak bawa aku kemanakah? Di lembah sungai Yangtze bagian selatan, ada seorang ahli pengobatan racun yang tinggal di kota Iqiang. Kalau aku berlari cepat, dalam 3 hari akan sampai di sana, dan kau tentu akan tertolong. Lu Xian menggeleng kepala sambil mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan bagus bentuknya. Percuma, Koko, akan terlambat. Kaget sekali Tan Hui mendengar hal ini. Ia seorang ahli pedang dan ahli ginkang, tidak banyak mengetahui tentang senjata-senjata beracun, maka ia menjadi kaget dan gugup. Ah, kalau begitu, bagaimana baiknya Moi? Sejenak Lu Xian diam saja, berpikir, lalu bertanya. Tan Hui Koko,
Mengapa kau membingungkan keadaanku? Kalau aku sampai mati pun, kau tidak akan rugi apa-apa. Ah, jangan kau bilang begitu, Moi Moi. Kau telah mengorbankan diri untuk menolong puteriku. Aku bersedia mengorbankan nyawa untuk membalas budimu yang amat besar itu. Jadi hanya karena ingin membalas budi? Andai kata aku tidak menolong anakmu, tentu sekarang kau sudah tinggalkan aku mati kering di pinggir jalan tanpa peduli sedikit pun, bukan? Ah, bagaimana pula ini? Sian Moi, jangan kau berpikiran begitu. Biarpun kita baru saja berkenalan, akan tetapi aku amat kagum dan suka kepadamu. Sudahlah, untuk apa bicara seperti ini? Sekarang yang paling penting, bagaimana harus membebaskanmu dari bahaya racun. Sian Moi, tadi kau bilang, dalam 3 hari terlambat. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Apakah kau mengerti tentang pengaruh racun? Aku tahu, bahkan aku mengerti bagaimana caranya mengobati luka karena jarum beracun ini. Akan tetapi, aku sangsi apakah kau sudi melakukannya untukku. Wah, bagus, tentu saja aku suka menolongmu, biarpun untuk itu aku harus korbankan apa juga. Moi Moi yang baik, lekas kau katakan bagaimana aku dapat menyembuhkanmu. Girang sekali Tan Hui, hal ini dapat dirasakan oleh Lucian yang merasa betapa kedua lengan laki-laki gagah itu memeluk tubuhnya makin erat. Diam-diam Lucian tersenyum di dalam hatinya. Tan Koko, tenanglah dulu. Kau ini lucu. Melihat lukaku pun belum, kau sudah kebingungan tidak karuan. Lekaslah kau cari sebuah kamar penginapan di dusun ini. Kurasa tidak akan ada sebuah pun rumah penginapan di dusun kecil seperti ini, Tan Hui menjawab sangsi, memandang keadaan dusun yang sunyi itu. Kalau begitu, kita sewa rumah seorang petani. Nanti akan kuberi petunjuk kepadamu untuk mengobati punggungku. Mudah-mudahan saja berhasil dan nyawaku masih belum bosan tinggal di dalam badanku. Tan Hui girang sekali dan dalam hati ia menjawab ucapan Lucian. Siapa yang akan bosan tinggal di dalam tubuh seindah tubuhmu? Akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu. Segera mereka bisa mendapatkan sebuah rumah kecil yang cukup bersih, yang mereka sewa dari keluarga petani. Dengan amat hati-hati Tan Hui meletakkan tubuh Lucian di atas sebuah pembaringan dalam kamar sederhana tapi cukup bersih di pondok itu. Aduh, punggungku yang terluka, kenapa kau telentangkan tubuhku? Lucian mengeluh kesakitan, membuat Tan Hui makin bingung dan cepat-cepat ia membantu wanita itu tertelungkup. Lekas, Koko, lekas periksa punggungku, sebelah kiri, sakit sekali rasanya. Panas, perih dan gatal-gatal. Tan Hui bingung melihat pinggang dan pinggul di depannya. Bagaimana bisa memeriksanya? Ia tergagap karena memang ia merasa sungkan sekali. Punggung itu tertutup baju. Memeriksa punggung berarti harus membuka baju yang menutupnya. Betapa mungkin? Koko, katanya kau hendak menolongku. Selagi nyawaku terancam oleh racun yang makin menghebat menjalar masuk mendekati jantungku, kau masih memakai segala sopan santun dan sungkan-sungkan. Katakanlah, kau mau menolongku atau tidak? Kalau tidak, lebih baik kau lekas pergi dan tinggalkan aku mati sendiri di sini. Moi Moi, kau tahu aku ingin sekali menolong. Kalau begitu, lekas kau buka baju di punggungku, kau robek saja. Lekas periksa dan ceritakan kepadaku bagaimana macamnya dan di mana letaknya. Mendengar ucapan yang keras ini, lenyap kebingungan Tan Hui. Tangannya merenggut baju di atas punggung dan baju luar berikut baju dalam yang tipis berwarna merah muda terobek oleh jari-jari tangannya yang kuat. Sejenak ia puyeng melihat kulit punggung yang putih halus seperti salju dengan urat-urat merah membayang. Akan tetapi Tan Hui menggoyang kepalanya mengusir kepeningannya, dan ia berkerut khawatir melihat di punggung kiri 7 batang jarum merah menancap pada punggung berkulit putih halus itu.